الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين Wazumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syihat wal afiyah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di Masjid Al-Ikhwan dalam satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus dalam satu kesempatan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan juga permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasul yang ketika kita berselawat kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua.
Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamiru wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan takwa Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Siapapun manusianya pasti mati, hadirin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk kita semua. Innaka mayyitun, sungguh kamu Muhammad pasti mati. Wa innahum mayyitun, dan kalian semua pasti mati. Tidak satu manusia pun yang akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kekal abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi ingatkan untuk kita semua, hadirin. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda apa imitta fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda, tidak satupun manusia yang bisa hidup kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imitta fahumul khalidun, apakah sesudah kamu mati Muhammad adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa merasakan tuh yang namanya kematian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu mati dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad manusia dipendam di dalam tanah. Itulah yang dinamakan dengan alam kubur, alam barzah, hadirin. Ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan satu nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang makna alam kubur. Apa kata baginda Rasul? Al-qabru awwalu min manazilil akhirah, wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu, wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Tuh yang namanya alam kubur. Al-qabru awwalu, alam kubur itu adalah pos pemberhentian awal, pos pemberhentian pertama. Dari apa, hadirin? Min manazilil akhirah, dari pos-posnya menuju alam akhirat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pesan singkat buat kita hari ini, wa inna jaminhu wa innahu aisaru minhu. Siapa orang yang selamat pada alam kuburnya, pada pos awalnya, pada pemberhentian awalnya, maka dia akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Namun siapa orang yang tidak diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada alam kuburnya, pada pos awalnya, pada tempat pemberhentian awalnya, maka pada pos-pos berikutnya
menuju alam akhirat dia tidak akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Tahap pertama yang akan dilalui oleh mereka orang-orang yang mati adalah alam kubur, hadirin. Inilah yang dikenal dengan yaumul ba'ats. Ini yang dikenal dengan yaumul barzah. Lantas setelah manusia dimatikan, semuanya ditiupkan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mati seluruh makhluk hidup. Lantas kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israfil. Maka semua manusia yang telah mati dipendam di alam kuburnya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya dengan yaumul ba'ats. Allah Subhanahu wa taala kembali ingatkan kepada kita dalam surat Yasin ayat yang ke-51, hadirin. Wa nufikha bis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Sangkakala pun ditiup, dan seketika itu pula mereka bergerak cepat dari alam kuburnya menuju kepada Tuhannya, hadirin. Nanti kalau kita mati dipendam di alam kubur, setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, hadirin, dalam keadaan bagaimana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam satu makna keterangan, ada manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, dia nggak punya tangan dan dia nggak punya kaki, hadirin. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, keluar dari alam kuburnya, bangkit dari alam kuburnya. Siapa mereka? Ini adalah potret manusia yang waktu hidup di alam dunia dia suka usik tetangganya, dia suka ganggu tetangganya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Usil sama tetangganya. Lantas kemudian ada manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, mukanya gesang, mukanya hitam, wajahnya seperti babi hutan, hadirin. Siapa mereka? Mereka adalah potret manusia yang waktu hidup di alam dunia enggak pernah melaksanakan ibadah yang namanya sholat, berani ngebangkang sama Allah, berani meninggalkan sholat. Awas, hati-hati bagi orang-orang yang suka meninggalkan sholat, nanti akan dibangkitkan oleh Allah, mukanya gesang hitam seperti babi hutan. Nauzubillah summa nauzubillah. Lantas kemudian ada sebahagian manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika dibangkitkan di yaumil ba'ats, di hari pembangkitan, ada manusia yang seperti keledai, perutnya besar, keluar dari alam kuburnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berani, nggak bayar pajak, nggak bayar zakat, hadirin. Inilah potret manusia dan keadaan manusia ketika dibangkitkan dari alam kuburnya. Allah jadi tiap-tiap kita manusia akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan sewaktu hidup di alam dunia. Dan nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur pada etapa yang kedua, pada tahapan yang kedua, di yaumil ba'ats, semua kita akan dikalungkan tentang amal catatan kita sewaktu hidup di alam dunia. Lihat dan bahkan perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13, hadirin. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu bi unuqih. Tiap-tiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Nanti manusia
bangkit dari alam kuburnya, bangkit dari alam barzahnya, dikalungkan tentang amal catatannya sewaktu hidup di alam dunia. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka. Kitaban yamsura yalqahu kitab yalqahu mansyura. Kitab kita akan dibuka oleh kita sendiri. Kita yang menghisap sendiri, muhasabah sendiri. Baca tuh kitab tentang catatan amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Allah karim. Lantas ketika dibuka catatan amal perbuatan kita manusia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tepatnya dalam surat Al-Isra ayat yang ke-14, lanjutan daripada ayat yang ke-13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iqra kitabak, baca tuh kitab. Baca itu kitab, catatan amal perbuatan kalian. Kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas catatan amal perbuatan kalian. Makna ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya sebelum yaumul hisab datang, pada tahapan yang ketiga, dalam yaumil kiamah nanti, di tahapan yang kedua, pada saat yaumul ba'ats, semua kita akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iqra kitabak, baca tentang amal catatan perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Allah karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ada satu keadaan di mana manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bangkit dari alam kuburnya, dia keluar dari alam barzahnya, mukanya berseri-seri hadirin, mukanya laksana ibarat bulan purnama hadirin. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua yang menurut catatan Allah Subhanahu wa taala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia diperintahkan iqra kitabak, baca seluruh amal catatan kalian. Dia baca dari apa yang telah dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang catatan amal perbuatannya. Dia tahu ketika dia baca bahwasanya hidupnya di alam dunia 60 sampai 70 tahun. Tapi ketika dia baca tentang catatan amal perbuatannya 1000 tahun hadirin, tersenyum-senyum wajahnya. Wujuhu yaumaidin nadhirah. Tersenyum dia hadirin. Allah bertanya, wahai bulan bin bulan, kenapa engkau tersenyum? Aku heran wahai Allah, hidupku di alam dunia 60 sampai 70 tahun. Tapi ketika aku buka catatan amal perbuatanku, ada 1000 tahun wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebabnya hadirin? Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya orang yang ketika membaca amal catatan perbuatannya menjadi catatan amalan soleh 1000 tahun hadirin, itu karena orang tua yang doa anaknya sampai kepada beliau dengan satu kalimat doa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Allah karim. Kalimat doa ini ternyata akan menjadikan satu catatan amalan soleh bagi mereka orang tua yang telah mati meninggalkan anaknya, dan anaknya adalah anak-anak yang soleh. Kalau kita menjadi orang tua, ajarkan kalimat doa ini, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ketika kita menjadi anak saat ini, jangan pernah bosan-bosan. Setiap ibadah salat selesai, baca tuh kalimat doa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Mudah-mudahan dengan khutbah yang ringkas ini memberikan sebuah pembelajaran dan hidayah buat kita agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah bimbing kita dengan hidayahnya. Selamat dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس ويا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى أيضا وآية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وقاضي المهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.